sudah memenuhi syarat, maka Jumat itu menjadi fardu ain. Kalau dia belum balik, dia ikut sholat Jumat sah, walaupun tidak wajib bagi dia. Dan sahnya itu mencukupkannya dari sholat zuhur, sehingga dia tidak perlu lagi sholat zuhur. Kalau dia perempuan juga ikut sholat Jumat sah, dan itu juga mencukupkannya dari sholat zuhur. Kalau dia musafir lalu ikut sholat Jumat sah, dan itu mencukupkannya dari zuhur walaupun tidak wajib untuk dia. Nah, kita ini rata-rata adalah penduduk Mataram, ya, atau penduduk dari kampung yang tidak sampai jaraknya untuk bermusafir, yang menurut sebagian ulama itu jaraknya 90 kilo. Maka kurang dari 90 kilo itu istilahnya merupakan kampung kita. Sehingga bagi kita yang rumahnya tidak jauh atau tidak sampai ukuran jamak qashar, maka fardu ain kita melaksanakan sholat Jumat. Alhamdulillah. Bagi yang musafir dari luar daerah juga alhamdulillah, walaupun tidak wajib, ya, tetapi kalau sudah melaksanakan Jumat maka ajza'a aniz zuhri, yaitu itu sudah cukup, tidak perlu lagi mengulangi sholat zuhur. Setelah kita melaksanakan fardu ain, maka kita tambah, ya, dengan suatu amalan yang istimewa, yaitu thalabul ilm. Ini urutan yang benar, bapak-bapak dan saudara-saudara. Jadi Islam itu mengajarkan kita untuk tertib. Dahulukan yang lebih penting, lalu susulkan dengan yang berikutnya. Selesaikan fardu ain, baru kemudian sempurnakan dengan sunnah-sunnahnya. Kita thalabul ilm. Ini adalah suatu amal yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kata para ulama itu, sesuatu kalau dilaksanakan itu mulhaqun bisyai'in, ya, dengan sesuatu yang mulia, maka dia akan semakin mulia. Jadi kalau sholat sunnah itu bapak-bapak, saudara-saudara, itu kan ada namanya sholat sunnah rawatib, ada juga sholat sunnah mutlak, sama-sama 2 rakaat. Misalnya sholat sunnah ba'dal maghrib, ya, diniatkan ba'diyah, itu 2 rakaat, tapi pahalanya beda dengan kita sholat sunnah yang mutlak. Apa itu sholat sunnah mutlak? Yaitu sholat 2 rakaat yang kita lakukan tanpa terikat dengan sebab tertentu. Misalnya kita lagi duduk-duduk, saya mau sholat sunnah, ambil air wudhu, Allahu Akbar, sholat sunnah 2 rakaat. Sama bentuknya, 2 rakaatnya sama, tapi yang ba'diyah maghrib itu lebih istimewa. Kenapa? Karena dia nempel sama sesuatu yang istimewa. Apa itu? Sholat fardu maghrib. Karena itu majelis ilmu yang setelah selesai Jumat, itu beda dengan kalau majelis ilmu yang memang tidak langsung nempel, ya. Dibikin satu majelis taklim misalnya jam 3 atau jam 5 sore, tapi tidak langsung nempel dengan yang wajib, itu beda. Nah, itu bapak-bapak dan saudara-saudara, sesuatu yang kalau kita bisa manfaatkan, ya, bisa kita menempelkan, ya, suatu amal kepada yang mulia, maka amal itu akan mendapatkan berkah dari kemuliaan itu. Ini berlaku untuk banyak ibadah-ibadah kita. Coba puasa 6 hari bulan Syawal, kenapa dia istimewa? Karena dia nempel sama Ramadan.
maka tidak sama sunnahnya 6 hari pada Syawal itu dengan puasa-puasa sunnah yang lain yang lepas dari yang wajib. Misalnya Senin Kemis hebat, luar biasa, tapi masih istilahnya masih kalah dibanding dengan puasa 6 hari pada bulan Syawal. Kenapa? Kan sama-sama hari, entah dia hari Senin, entah hari Selasa. Bahkan ada puasa pada bulan Syawal itu yang tidak Senin Kemis, dia jatuh di hari Rebu. Tapi walaupun dia jatuhnya hari Rebu, dia menjadi lebih istimewa daripada Senin Kemis. Kenapa? Karena dia nempel pada Ramadan. Nah, nempel. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara, itulah bagaimana Islam mendidik kita untuk tidak hanya mencukupkan diri pada apa yang wajib, tapi kalau kita mampu menambahnya dengan hal-hal yang baik, kalau kita bisa menempelkan sesuatu amalan yang baik kepada sesuatu yang wajib, maka itu lebih baik, dan itu akan membangun pembiasaan pada kita untuk selalu berbuat baik. Alhamdulillah, kita lanjutkan ayat yang ke-193. Qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.